Dari video pertemuan pertama sampai pertemuan 19, kita sudah membahas beberapa properti pada CSS, termasuk selektor pada CSS. Dan selanjutnya, kita akan perbanyak latihan atau contoh kasus terkait dengan apa yang pernah kita bahas mulai dari pertemuan pertama sampai di pertemuan 19. Dan video ini merupakan latihan pertama kita yang terkait dengan CSS. Nah, baik, untuk latihan pertama ini, ya kita akan membuat form login menggunakan HTML dan CSS. Dan seperti biasa di sini saya sudah siapkan file pertemuan 20.html dan style 20.css. Dan file ini sudah saya jalankan di aplikasi web browser ya, dalam hal ini Google Chrome yang di sebelah kanan ini dengan teta latihan 1. Nah, selanjutnya di file pertemuan 20.html kita akan membuat beberapa elemen form. Pertama kita bungkus dengan tag form seperti ini ya. Jadi ini wajib ya ketika kita menggunakan salah satu dari elemen form. Kemudian saya enter di sini. Di sini kita butuh elemen HTML yang menunjukkan bahwa ini adalah halaman login. Kita bungkus dengan tag H3. Lalu di sini login. Kemudian di bawahnya kita butuh beberapa elemen form. Pertama untuk username. Menggunakan tag input, lalu saya tap di keyboard. Kemudian di sini kita tambahkan atribut placeholder. Lalu di sini saya isi dengan username. Oke, kemudian di bawahnya kita butuh lagi input, tag input. Sekarang tabnya adalah password. Kemudian kita tambahkan lagi placeholder. Nilainya adalah password. Oke, sampai di sini kita lihat hasilnya dulu di browser ya. Ini saya refresh latihan satunya. Nah, kita sudah punya login, username, dan password. Terakhir kita butuh button ya. Oke, di sini di bawahnya kita gunakan tag button. Kemudian informasi yang akan saya tampilkan di button ini yaitu login. Kemudian di sini di dalam tag button ini ada atribut yang wajib di sini ya. Ini ada atribut type. Nilainya adalah submit. Nah, sampai di sini saya rasa tidak ada yang baru mengenai elemen form di sini ya. Semuanya pernah kita bahas di video sebelumnya. Tinggal saya refresh di browsernya. Nah, username, password, dan login. Oke, langkah selanjutnya kita akan berikan style pada elemen form yang kita buat. Nah, di sini saya sudah hubungkan file HTML ini dengan style 20.css yang menggunakan tag link. Ya, tepatnya di style 20.css. Yang pertama yang akan kita lakukan di sini yaitu menghapus margin dan padding default pada setiap elemen HTML. Kita akan gunakan selektor universal seperti ini ya. Ya, shift angka 8 di keyboard. Kemudian di sini untuk margin kita nolkan ya, 0 pixel. Lalu padding 0 pixel. Oke, nah sekarang kita lihat hasil dari selektor universal ini. Kalau saya refresh browsernya, nah maka semua margin ya atau padding default setiap elemen itu akan dinolkan. Nah, terakhir properti yang akan kita simpan di dalam universal selector ini yaitu mengenai font family ya untuk jenis hurufnya. Font family kita gunakan Arial ya. Arial saya pilih ini ya. Helvetica lalu sans serif. Oke, sampai di sini kita lihat hasilnya di browser. Nah, ini sudah berubah jadi Arial. Oke, lanjut. Untuk elemen formnya ya. Di sini kita sudah punya tag form. Jadi tag form ini akan kita gunakan sebagai kontainer ya untuk menampung semua elemen yang ada di dalam tag form ini. Kembali ke style 20.css. Di sini tag form sebagai selektor.
Yang akan kita lakukan di sini, pertama itu menentukan lebar dari form ini. Gunakan property width. Di sini saya berikan nilai 300 pixel. Ya, lebar dari formnya ya. Jadi sekali lagi form ini berfungsi sebagai kontainer untuk menampung semua elemen yang ada di dalam form. Oke, properti selanjutnya kita akan berikan border ya. Border 1 pixel. Ya. Kemudian jenis bordernya ini solid. Lalu warna bordernya saya gunakan teal. Jika teman-teman ingin menggunakan warna yang berbeda, silakan ya. Di koma. Nah, sekarang saya akan lihat hasilnya di browser, saya refresh. Nah, sekarang kita sudah punya ya form dengan lebar 300 pixel, kemudian bordernya 1 pixel, jenis bordernya solid, kemudian warnanya adalah teal. Selanjutnya, masih di selector form. Kita akan tambahkan di sini margin ya. Margin untuk atas 40 pixel, lalu kiri kanannya adalah auto, supaya ini ke tengah secara horizontal. Oke, kita lihat hasilnya, saya refresh. Nah, jadi di atas 40 pixel, kiri kanan auto. Otomatis elemen ini akan dibawa ke tengah secara horizontal. Selanjutnya kita akan tambahkan properti padding ya pada form ini. Di sini padding ya supaya ada jarak ya elemen di dalamnya. Kita kasih 20 pixel. Saya refresh. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan buat tumpul keempat sudut ini ya pada elemen form. Di sini kita tambahkan properti yang namanya border radius. Coba 10 pixel. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, keempat sudut ini itu akan dibuat tumpul sebanyak 10 pixel. Oke, untuk form saya rasa sudah sampai di sini yang berfungsi sebagai kontainer. Selanjutnya kita lihat di sini untuk input. Kita sudah punya tag inputnya. Kita akan berikan style untuk input ini. Selektornya adalah tag input. Pertama di sini kita akan berikan display ya. Display block. Ya, supaya semua tag input ini ya itu berjiriran ke bawah ya, bukan ke samping. Ini ke samping karena kontainernya tidak muat ya. Kalau misalkan ini saya hapus property width pada elemen form, saya refresh, nah maka akan berjirang ke samping ya, bukan di bawah ya, karena default dari input itu adalah displaynya inline. Nah, supaya berjirang ke bawah kita ubah displaynya jadi block. Saya kembalikan. (300 pixel). Selanjutnya kita akan tambahkan lebar untuk input ini ya, supaya lebarnya 100% terhadap kontainernya, yaitu elemen form. Oke, di sini kita tambahkan properti width 100%. Oke, kita refresh. Ya, maka semua tag input itu 100% terhadap kontainernya. Kontainernya adalah elemen form dengan lebar 300 pixel. Lanjut, kita akan tambahkan tinggi untuk tag inputnya ya. Gunakan properti height. Untuk height-nya coba 30 pixel. Kita lihat hasilnya. Yang terlalu tinggi kita kurangi. Coba 28. Ini cukup. Oke, jika tingginya masih kurang, teman-teman bisa tambahkan ya. Di sini saya gunakan 28 pixel. Oke, lanjut. Supaya ada jarak di dalam elemen form ini kalau saya mengetik, ini agak dempet di sisi kiri ya. Kita akan tambahkan di sini properti padding. Padding coba 5 pixel. Oke, saya refresh lagi. Coba kita mengetik sesuatu di sini.
Nah, ini sudah ada jarak di sisi kiri. Oke, selanjutnya kita akan berikan jarak antara tag input ini ya, username dan password. Di sini bisa kita gunakan properti margin ya. Margin top. Supaya ada jarak dari atas ya untuk username dan password. Coba 20 pixel. Kita refresh. Nah, selanjutnya kita akan berikan style untuk tombol login ini. Nah, di sini kita sudah punya tag button ya yang bisa kita gunakan sebagai selektor pada CSS. Kita kembali ke style 20.css. Di sini selektornya adalah button. Yang kita lakukan di sini pertama kita ingin ya tombol ini ya, tombol login ini itu lebarnya sama dengan tag input ini, yaitu username dan password. Kita bisa berikan properti width di sini untuk lebar 100%. Ya, kita lihat hasilnya, saya refresh. Nah, kemudian kita tambahkan properti padding pada button ini ya, supaya tombol login ini tidak berdempet di sisi kiri dan sisi atas. Padding 5 pixel. Kita lihat hasilnya. Nah, kemudian kita akan berikan jarak antara button ini dengan input type password. Kita bisa berikan properti margin top ya. Di sini margin top 10 pixel. Kita lihat hasilnya, saya refresh. Nah, sampai di sini jika kita lihat ya tombol login ini tidak sejajar dengan tag input ya, baik username dan password. Ya, di sini bisa kita tambahkan properti yang namanya box sizing. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, ketika kita menggunakan properti padding, maka elemen tersebut itu akan bertambah. Ya, tidak sesuai dengan nilai yang kita berikan di sini. Nah, supaya dianggap sama, kita tambahkan di sini properti yang namanya box sizing. Nilainya adalah border box. Oke, kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, username, password, login. Baik, saya rasa cukup untuk latihan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.